Saudara sekalian saya muliakan, ada salah satu dari ulama terkemuka dari kalangan sahibus silsilah al-mutahharah, dari kalangan orang-orang yang punya nasab suci bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Musa al-Kazim alaihi ridwanullah. Teman-teman, Sayyidina Musa itu dulunya namanya Musa aja. Sayyidina Musa, rentetan cucu-cucu baginda Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Sayyidina Musa ini teman-teman sekalian, dia kemudian mendapatkan julukan Al-Kazim. Al-Kazim artinya orang yang mampu menahan emosi. Kenapa sebabnya? Beliau waktu itu punya anak kecil lagi merangkak. Merangkak tuh umur berapa tuh? 7 bulan? 8 bulan? Dia lagi merangkak di dalam rumah. Ada budaknya, budak laki-lakinya Sayyidina Musa. Sayyidina Musa seorang ulama terkemuka pada masa tersebut, seorang public figure istilah kita sekarang, ya, dipandang di masyarakat, pemuka masyarakat. Beliau saat itu orang yang dimuliakan sama semua umat Islam, kecuali tentu saja yang hatinya berpenyakit. Sebab orang kalau nggak bisa muliakan ulama, ya masalahnya mah hatinya dia tuh ada penyakitnya tuh. Kalau orang normal, orang waras pasti akan memuliakan ulama. Bagaimana tidak? Al ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi. Sayyidina Musa seperti itu keadaannya, dimuliakan semua orang. Satu waktu budaknya bawa kuah panas di panci kuali yang sangat besar. Kualinya itu besar sampai membuat sang budak ini nggak lihat yang di bawahnya. Dia lagi bawa kuali panas tersebut, tidak sengaja tentu saja kakinya nabrak anaknya Sayyidina Musa yang sedang merangkak. Dia nggak lihat, dia jatuh, kuah tersebut menjatuhi sang anak. Sang anak menggelepar-gelepar saat itu juga, menangis menjerit. Sang ayah Sayyidina Musa keluar dari ruangan, ngeliat keadaannya seperti itu. Sang budak berdiri panik ngeliat sang anak menggeletar-geletar, hingga kemudian sang anak tersebut menghembuskan nafas terakhir, meninggal dunia di tempat saat itu juga. Budaknya pucat pasi. Tapi di saat seperti itu, dia melihat majikannya juga wajahnya memerah. Emosional tentu saja teman-teman sekalian. Sebagai seorang ayah yang sangat cinta kepada anaknya, ngelihat anaknya ketumpahan kuah panas, kemudian menggelepar dan mati saat itu juga, seperti apa perasaannya? Sang budak segera ingat firman Allah Subhanahu wa taala, beliau pun berteriak, wal kadhiminal ghaidh. Ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang mampu menahan emosinya. Saat itu juga Sayyidina Musa terbayang firman Allah tersebut, merasakan Allah berfirman kepada hatinya, merasakan indahnya firman Allah yang turun kepada kakeknya. Dan kalau bukan para ulama yang melaksanakan firman ajaran Islam yang turun kepada Nabi Muhammad, siapa lagi? Kalau bukan cucu yang melaksanakan ajaran yang turun kepada kakeknya, siapa lagi? Beliau ketika mendengar ayat tersebut dibacakan
budaknya dengan gemetar. Beliau segera menunduk, bukan hanya kepalanya, akan tetapi juga hatinya. Seraya berkata, idzan qadamtu ghaidi ya Rabb, idzan qadamtu ghaidi ya Rabb. Jika begitu aku akan menahan emosiku ya Allah. Aku akan menahan emosiku ya Allah. Kemudian budaknya melihat itu membacakan ayat kelanjutannya. Wal afina anin nas. Ada hamba-hamba yang mampu memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun kesalahan tersebut. Jika bahkan kesalahan itu membuat mati sang anak sekalipun. Beliau menunduk semakin dalam, hati yang terdidik. Beliau menunduk semakin dalam, kemudian berkata, idzan a'fu anhu ya Rabb. Kalau begitu aku memaafkan kesalahan budakku ya Allah. Aku maafkan kesalahannya ya Allah. Mendengar itu, sang budak melanjutkan firman Allah dan berkata, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai hamba-hamba yang selalu dapat berbuat baik kepada siapapun. Sang majikan memandang budaknya, kemudian berkata, aku tahu hal yang paling kamu inginkan adalah kebebasanmu, bukan? Saya membebaskanmu, saya memberikan kebebasan padamu karena Allah. Aku membebaskanmu dari perbudakan karena Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sejak hari itu Sayyidina Musa mendapatkan julukan Al-Kadhim, orang yang mampu menahan emosi. Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan kita? Adakah kamu adalah seseorang yang mudah tersulut emosinya? Ataukah kamu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan emosimu dalam segala keadaan? Orang yang kuat, kata seorang ulama, bukanlah seseorang yang mampu bergulat dan menjadi pemenang. Bukanlah orang yang berantem dan menang. Bukanlah orang yang bertengkar dan menang. Bukanlah orang yang berdebat. Bukanlah orang yang bergulat dan menang. Walakinnal gawi, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai kemarahannya, yang mampu menguasai emosinya. Melihat suamimu berbuat salah, melihat anakmu berbuat salah, melihat saudara-saudarimu berbuat kezaliman kepadamu, melihat orang di sekelilingmu tidak menganggapmu, bagaimana perasaan hatimu?